Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini pada video kali ini Febrilia akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mengenai tentang metabolisme nitrogen, di mana metabolisme merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Dan di sini metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis karena metabolisme ini terjadi selalu menggunakan katalisator enzim, di mana nitrogen adalah senyawa yang tersebar luas di biosfer. Jadi metabolisme nitrogen itu merupakan segi keanekaragaman nutrisi pada prokariota. Nitrogen adalah komponen bagi tumbuhan yang terdapat di dalam banyak senyawa. Untuk lingkungan atau alam memproses nitrogen melalui 3 proses. Yang pertama yaitu proses lifting, di mana bertanggung jawab sekitar 8% untuk pengadaan nitrogen. Lifting akan mengonversi uap air dan O2 untuk mengikat nitrogen atau Na2 untuk membentuk asam nitrat NHNO3 dan asam nitrat kemudian jatuh ke bumi bersama dengan hujan. Selanjutnya, fotokimia. Fotokimia ini bertanggung jawab sekitar 2% dari nitrogen yang berasal dari reaksi fotokimia antara gas oksida nitrat atau NO dan ozon O3 yang menghasilkan asam nitrat atau HNO3. Selanjutnya, fiksasi nitrogen biologis. Sekitar 90% nitrogen yang merupakan hasil dari fiksasi nitrogen biologis, di mana bakteri atau ganggang hijau dan biru atau Cyanobacteria yang merubah N2 menjadi amonium NH4+. Selanjutnya, siklus nitrogen, di mana sejumlah besar N2 terdapat dalam atmosfer 78% berdasarkan volumenya. Namun, susah bagi organisme untuk memperoleh atom N dan N2 dalam bentuk yang dapat digunakan. Meskipun Na2 masuk ke dalam sel-sel daun bersama dengan CO2 melalui stomata, enzim-enzim yang tersedia hanya mereduksi CO2 sehingga N2 keluar sel-sel daun secepatnya masuk. Sebagian besar dari N2 sampai di dalam organisme hidup hanya setelah difiksasi atau reduksi oleh mikroorganisme prokariota. Yang beberapa organisme yang tersebut terdapat di dalam akar yang beberapa tumbuhan. Sejumlah kecil nitrogen juga pindah dari atmosfer karena adanya industri, aktivitas gunung berapi pada kebakaran hutan, sedangkan NO3- berasal dari oksidasi N2 oleh O2 atau ozon dengan bantuan kilat atau radiasi ultraviolet. Sumber NO3 lainnya adalah samudra. Penyerapan NO3- dan NH4+ oleh tumbuhan yang memungkinkan pembentukan sejumlah senyawa nitrogen yang terutama protein, pupuk dan tumbuhan, mikroorganisme dan hewan mati. Ia merupakan sumber nitrogen yang penting kembali ke tanah, tetapi sebagian besar nitrogen itu tidak dapat larut dan tidak segera tersedia untuk kegunaan tumbuhan. Hampir semua tanah mengandung berbagai asam amino dalam jumlah kecil yang dihasilkan terutama oleh pembusukan bahan organik. Selanjutnya, fiksasi nitrogen, di mana fiksasi atau penambahan nitrogen yang merupakan proses reduksi N2 yang menjadi NH4+, dan proses ini hanya bisa dilakukan oleh mikroba prokariota pada polong-polongan yang berperan dalam fiksasi N2 dalam akar adalah spesies bakteri dari genus
Rhizobium. Rhizobium adalah bakteri aerob yang bertahan sebagai saprofit dalam tanah hingga menginfeksi bulu akar atau merusak sel epidermis. Hubungan simbiotik antar legum dengan bakteri pemfiksasi nitrogen adalah mutualistik. Keduanya memperoleh keuntungan. Bakteri menyediakan nitrogen terfiksasi bagi legum, dan tumbuhan menyediakan karbohidrat dan senyawa organik untuk bakteri. Sebagian besar amonium itu dihasilkan melalui fiksasi nitrogen simbiotik yang digunakan oleh bintil untuk memperoleh asam amino yang akan diangkut ke tunas melalui silem. Konvolusi pasangan yang sangat indah ini jelas terlihat dalam kerjasama sintetis atau molekul yang disebut dengan ligoglobin dengan tumbuhan, dan bakteri masing-masingnya akan membuat suatu molekul. Hemoglobin adalah suatu protein yang mengandung besi. Penambatan atau fiksasi nitrogen bintil akar terjadi secara langsung di dalam bakteroid tumbuhan yang inangnya menyediakan karbohidrat bagi karateroid yang akan dioksidasi sehingga diperoleh energi. Reaksi fiksasi nitrogen itu terdiri dari N2 ditambah 8 elektron ditambah 16 Mg ATP ditambah 16 H2O akan menghasilkan 2 NH3 dan ditambah H2 ditambah 16 Mg ATP ditambah 16 Pi ditambah 8H. Faktor yang meningkatkan fiksasi atau penambatan nitrogen antara lain yaitu pertama, faktor lingkungan yang mencakup kelembaban yang cukup, suhu hangat, sinar matahari yang terang, konsentrasi CO2 yang tinggi. Selanjutnya faktor genetik yang mencakup proses pengenalan yang dikendalikan secara gen antara spesies bakteri dan spesies atau varietas tumbuhan, kacangan, dan kemampuan nitrogenase dari semua organisme untuk mereduksi H+ dan persaingan dengan N2 serta tahap pertumbuhan. Pada dasarnya jumlah yang terbesar yang ditambah oleh tumbuhan asli tahunan dan tumbuhan kacangan pada pertumbuhan adalah perkembangan reproduksi. Fiksasi nitrogen akan terjadi pada proses geofisika seperti terjadinya kilat. Selanjutnya kita akan membahas tentang reduksi nitrogen, di mana untuk tumbuhan yang dapat memfiksasi N2 yang sumber energi Selanjutnya faktor genetik yang mencakup proses pengenalan yang dikendalikan secara gen antara spesies bakteri dan spesies atau varietas tumbuhan, kacangan, dan kemampuan nitrogenase dari semua organisme untuk mereduksi H+ dan persaingan dengan N2 serta tahap pertumbuhan. Pada dasarnya jumlah yang terbesar yang ditambah oleh tumbuhan asli tahunan dan tumbuhan kacangan pada pertumbuhan adalah perkembangan reproduksi. Fiksasi nitrogen akan terjadi pada proses geofisika seperti terjadinya kilat. Selanjutnya kita akan membahas tentang reduksi nitrogen, di mana untuk tumbuhan yang dapat memfiksasi N2 yang sumber energi